Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayumade Gayatri, nomor absen 3 dengan NIM 2311031032 dari kelas B2 Denpasar. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang strategi pemecahan masalah atau yang sering dikenal dengan problem solving polia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian. Strategi pemecahan masalah polia atau 4 langkah polia adalah kerangka kerja sistematis yang dikembangkan oleh matematikawan George Polya untuk memandu proses berpikir dalam menemukan solusi bagi masalah, terutama masalah matematika. Inti dari strategi ini adalah mengubah proses coba-coba yang fasib menjadi pendekatan terstruktur yang terdiri dari 4 tahapan wajib. Kerangka ini menekankan pada pemahaman masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan rencana, dan pengecekan kembali untuk validasi dan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama menggunakan strategi polia dalam pembelajaran khususnya matematika adalah untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis di mana siswa belajar menganalisis masalah secara mendalam seperti langkah 1 dan 2 sebelum langsung mencari jawaban. Yang kedua, mengembangkan kemampuan metakognisi di mana siswa diajak untuk menyadari dan mengontrol proses berpikir mereka sendiri atau merefleksikan apakah rencana berhasil atau tidak dan melakukan pengecekan di langkah keempat. Selanjutnya ada mengajarkan proses sistematis, di mana memberikan langkah-langkah yang jelas sehingga pemecahan masalah tidak lagi bersifat acak, melainkan terorganisir dan terencana. Dan yang terakhir itu meningkatkan keyakinan diri. Dengan demikian, panduan langkah demi langkah, siswa menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi masalah yang kompleks. Ada 4 langkah-langkah polia. Yang pertama, memahami masalah, di mana identifikasi apa yang diketahui atau data dan apa yang ditanyakan atau tujuan dari soal. Nyatakan kembali masalah dengan kata-kata sendiri untuk memastikan pemahaman. Jika perlu, gambarlah diagram atau buat representasi visual untuk membantu memahami masalah. Dan yang kedua, membuat rencana penyelesaian, di mana ada identifikasi strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah. Contoh strategi yang bisa digunakan meliputi membuat gambar, memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil, atau mencari pola yang serupa. Dan yang ketiga ada melaksanakan rencana penyelesaian, di mana lakukan langkah-langkah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pastikan untuk melaksanakan setiap langkah secara teliti. Dan yang keempat, memeriksa kembali hasil penyelesaian, di mana cocokkan hasil yang diperoleh dengan pertanyaan awal
Interpretasikan jawaban yang didapat dan periksa apakah hasilnya masuk akal atau tidak terjadi kontradiksi. Identifikasi apakah ada cara lain untuk menyelesaikannya, masalah atau apakah ada jawaban lain yang mungkin. Hitung ulang setiap langkah untuk memverifikasi kebenaran perhitungan. Nah, di sini saya juga melampirkan contoh soal dan penyelesaiannya. Di mana saya punya satu soal. Yang pertama itu kakak memiliki 25 permen. Kakak ingin membagikannya kepada 5 orang temannya dengan jumlah yang sama. Berapa permen yang diterima setiap anak? Cara penyelesaian dengan cara polia, di mana yang pertama kita memahami masalahnya terlebih dahulu, di mana sudah diketahui kakak mempunyai 25 permen dan ada 5 orang temannya. Ditanya, berapa permen untuk setiap anak jika dibagi sama rata? Nah, yang kedua kita merencanakan. Kalau dibagi sama rata, gunakan pembagian di mana 25 permen dibagi 5 orang teman kakak. Dan yang ketiga, kita melaksanakan rencana. Kita hitung 25 permen kakak, kita bagi kepada 5 orang temannya, di mana kita mendapatkan hasil 5. Nah, dan yang keempat, kita memeriksa kembali. Kita cek di mana 25 permen kakak kita bagi kepada 5 orang temannya dan kita mendapatkan hasil 5. Jadi, setiap anak menerima 5 permen. Dan di sini saya juga ada contoh soal yang kedua untuk memahami dan mendalami materi kita yang tadi. Nah, di sini ada seorang anak bernama Rania. Rania mempunyai uang 50.000. Rania membeli sebuah pensil seharga 5.000 dan sebuah buku tulis seharga 8.000. Berapa sisa uang Rania sekarang? Nah, cara penyelesaian dengan cara polia yang pertama, seperti yang tadi, kita memahami masalah, di mana uang Rania itu 50.000, pengeluaran untuk membeli pensil 5.000, dan buku 8.000. Dan ditanya berapa sisa uang Rania. Nah, yang kedua kita menyusun rencana, di mana jumlahkan dulu total belanja, kemudian kurangi dari uang awal, di mana 5.000 untuk membeli pensil dan 8.000 untuk buku tulis. Lalu 50.000 uangnya Rania kita kurangi total belanja. Yang ketiga, melaksanakan rencana, di mana total belanja 5.000 ditambah 8.000 mendapatkan hasil 13.000. Sisa uang 50.000 uang Rania dikurangi 13.000 hasil total belanjaan Rania, kita mendapatkan hasil 37.000. Yang keempat, kita memeriksa kembali. Kita cek 13.000 pengeluaran Rania, 37.000 sisa uang Rania, kita jumlahkan mendapatkan hasil 50.000 seperti total uang yang dibawa Rania. Jadi, sisa uang Rania adalah 37.000, di mana Rania sudah menghabiskan 13.000 untuk membeli 1 pensil dan 1 buah buku tulis.
Nah, jadi kesimpulan, strategi Polya merupakan metode pemecahan masalah matematika yang sistematis dan logis melalui 4 tahapan utama, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan yang keempat memeriksa kembali hasil dan proses. Metode ini tidak hanya membantu siswa menemukan jawaban, tetapi juga melatih berpikir kritis, logis, kreatif, dan reflektif. Dengan strategi Polya, siswa terbiasa menganalisis informasi, memiliki strategi yang tepat, mencoba solusi, dan mengevaluasi kembali pekerjaannya sehingga kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata juga meningkat. Baik, sekian yang bisa saya paparkan dalam strategi pemecahan masalah atau problem solving Polya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.